Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Yunizar dari kelas IF2B Prodi Informatika. Di sini saya akan menyelesaikan eh, tugas UAS dari mata kuliah Karakter Building. Ya, jadi di sini saya akan membahas sedikit materi mengenai integritas, lalu ada boldness, loyalty, pendidikan anti korupsi, empati dan respect. Yang terakhir ada mengelola konflik. Yang pertama saya akan membahas mengenai integritas. Apa itu integritas? Integritas yaitu konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Suatu konsep dengan menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam etika. Integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Apa aja sih manfaat dari integritas? Yang pertama, integritas dapat mengoptimalkan kinerja otak dalam mengambil keputusan. Yang kedua, bisa meningkatkan rasa solidaritas. Yang ketiga, membuat lebih cerdas dalam memaknai sesuatu. Dan yang terakhir, mampu mengembangkan hubungan dengan individu atau masyarakat. Lalu saya akan membahas mengenai apa itu boldness. Boldness bisa disebut juga dengan arti keberanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, boldness mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya, serta tidak takut atau gentar. Manfaat boldness yang pertama, lebih dihormati oleh orang lain. Yang kedua, membantu menyuarakan orang-orang yang tertindas. Yang ketiga, berani menghadapi dan menyelesaikan rintangan. Yang keempat, dapat keluar dari zona nyaman. Yang kelima, mampu memberikan ide, gagasan, dan inisiatif. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai loyalty. Apa itu loyalty atau disebut juga dengan loyalitas? Loyalty atau loyalitas menurut Kartajaya adalah sebuah manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk dapat memiliki, mensupport, mendapatkan rasa aman, dan membangun keterikatan serta akan menciptakan emotional attachment. Di sini terdapat ciri-ciri dari loyalitas. Yang pertama ada kesetiaan dan konsistensi. Lalu yang kedua berkomitmen. Yang ketiga menciptakan dan membangun kepercayaan. Yang keempat ada berani menghadapi tantangan. Yang kelima rela berkorban. Yang keenam memberikan dukungan. Yang ketujuh memiliki integritas dan kejujuran. Yang terakhir terdapat respect dan suka mengapresiasi. Lalu saya akan membahas mengenai pendidikan anti korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dari perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Manfaat pendidikan anti korupsi. Manfaat adanya pendidikan anti korupsi ini agar dapat mempertajam serta mengasah idealisme, integritas dari generasi muda dalam upaya melawan, mencegah, dan memberantas tindakan korupsi karena mampu merugikan. Intinya kita jauhi dari kata korupsi karena korupsi itu sangat tidak menguntungkan dan juga dapat mengantarkan kita ke neraka.
kurang lebih seperti itu. Soalnya banyak di negara kita yang korupsi. Semoga kita semua sadar dan tidak korupsi. Apalagi kita kan sekarang lagi di masa pendidikan. Terus kan ditambah kalau kita ntar udah lulus, kan nggak tahu ada yang mau jadi dewan, pejabat, anggota DPR kan. Intinya kita kalau bisa jangan korupsi. Lalu kita akan membahas empati dan respect. Apa itu empati dan respect? Empati yaitu sebuah keadaan mental di mana seseorang merasa pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Sedangkan kalau respect, misalkan kita respect sama temen, respect merupakan sikap atau perasaan yang positif terhadap individu atau diri sendiri yang melibatkan penghargaan, penghormatan, dan perlakuan yang baik berdasarkan nilai-nilai martabat atau keberhasilan seseorang. Next, kita akan membahas mengenai mengelola konflik. Banyak ya di negara kita terdapat banyak konflik. Sudah di mana-mana lah intinya. Konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, serta mengurangi resiko dan tidak mengganggu kinerja organisasi. Di sini terdapat beberapa manfaat dari mengelola konflik. Yang pertama, mengembangkan dalam hal mendengarkan, berkomunikasi, dan mengekspresikan perasaan. Bisa juga mengurangi stres dan mampu meningkatkan kepercayaan diri, mempererat hubungan sosial dengan orang lain, mampu menghargai dan memahami pendapat orang lain. Nah, dari pembahasan yang saya jelaskan, di sini saya akan mencoba memperjelas beberapa materi seperti integritas, boldness, loyalty, pendidikan anti korupsi, empati dan respect. Yang terakhir ada mengelola konflik. Di sini saya kurang mengerti dalam membahas materi tersebut. Namun saya akan mencoba menjelaskan sedikit lebih detail. Jadi intinya integritas itu konsistensi dan ketangguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Intinya kita konsisten dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Ya, juga ada terdapat manfaatnya seperti meningkatkan rasa solidaritas, membuat lebih cerdas dalam memaknai sesuatu, dan yang penting ini nih, mampu mengembangkan hubungan dengan individu atau masyarakat. Kalau ada boldness atau keberanian yang diartikan intinya mempunyai rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan juga jangan takut lah. Manfaat bonus juga di sini tertera
dapat membantu menyuarakan orang-orang yang tertindas. Intinya kita membela orang-orang yang merasa terkucilkan, terus berani menghadapi dan menyelesaikan rintangan, dapat keluar dari zona nyaman, dan mampu memberikan ide atau gagasan dan inisiatif. Boldness ini sangat penting bagi diri kita, karena kita harus berani untuk melangkah ke depan takdir. Manfaat boldness. Lalu ada loyalty atau loyalitas. Menurut saya loyalitas itu sebuah kebutuhan manusia untuk dapat memiliki atau mensupport, mendapatkan rasa aman dan membangun keterikatan serta akan menciptakan emosional attachment. Ciri-cirinya juga banyak, seperti rela berkorban, lalu berani dalam menghadapi tantangan, respect, dan suka mengapresiasi karya orang. Seperti itu. Intinya memberi dukungan. Lalu terdapat empati. Empati di sini bisa dibilang sebuah keadaan mental di mana seseorang merasa pikiran atau perasaan atau keadaan yang sama dengan orang lain. Ada juga respect. Respect di sini merupakan sikap atau perasaan yang positif terhadap individu lain atau diri sendiri yang melibatkan penghargaan, penghormatan, dan perlakuan yang baik berdasarkan nilai-nilai martabat atau keberhasilan seseorang. Lalu ada konflik atau guncangan. Mengelola konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, serta mengurangi risiko dan tidak mengganggu kinerja organisasi. Intinya kita harus jauh-jauh dari konflik. Karena siapa sih yang mau punya konflik antar teman, misalkan konflik dalam keluarga ataupun saudara, kan rasanya nggak enak. Makanya kita harus sebisa mungkin mencegah atau menghindari. Karena kalau kita mempunyai konflik, pikiran kita terasa terganggu atau kayak terhambat. Kadang suka ngerasa kayak kepikiran, nggak enakan. Apalagi kan kalau sama teman, misalkan kita punya konflik, ya kayak nggak enak aja dalam gimana ya, kayak nggak plong gitu. Kayak misalkan kalau ketemu malu, nggak mau saling sapa, ya karena kita punya konflik sama teman kita. Intinya kita harus mencegah atau menghindari dari konflik supaya hidup kita aman, damai, tentram. Ya kurang lebih seperti itu. Soalnya gimana ya,
sebisa mungkin kita tuh harus kayak yang tadi kita ngebahas mengenai respect. Nah, sebisa mungkin kita dan teman gitu, kalau bisa itu saling respect, saling menghargai, mengapresiasi, dan intinya saling apa ya, mengapresiasi. Kayak misalkan mengapresiasi kalau teman kita sukses, punya kerjaan bagus. Nah, kan setidaknya kayak wah teman kita sukses itu kayak senang kita tuh, kurang lebih seperti itu. Nah, terdapat juga manfaat dari kita kalau bisa mengelola atau mencegah konflik. Yang pertama, kita kayak mengembangkan dalam hal mendengarkan, berkomunikasi, dan mengekspresikan perasaan. Nah, kita juga tidak akan merasa stres. Apalagi kan kalau misalkan kita punya tugas. Nah, si tugas itu tuh kayak misalkan kita tuh susah atau nggak bisa ngerjainnya. Nah, sebisa mungkin kan kalau tidak terjadinya konflik, kita tuh kayak bisa saling usaha atau tolong menolong sama teman, saling bantu. Ya intinya janganlah kita mempunyai konflik antara teman maupun siapapun itu, kayak tetangga, apalagi keluarga, apalagi saudara. Nah, soalnya kalau kita mempunyai konflik dengan saudara, bakalan nggak harmonis lah. Kita sudah kayak nggak bisa silaturahmi, terus kalau ketemu juga canggung, kadang sering terjadi sampai pertengkaran, terus bawa ke hukum. Berat dalam kita berusaha agar konflik tidak terjadi. Kita harus bisa mungkin mencegahnya atau menghindarinya. Ya kalau bisa, kalau teman kita ada yang punya sifat egois atau keras kepala, sebisa mungkin kita tuh kayak sabar atau jangan keras juga kitanya, kalau sebisa mungkin mengertikan sikap dia gitu. Nah, manfaat mengelola konflik juga, kita dapat meningkatkan kepercayaan diri, kayak pede kalau kita ketemu teman, bisa saling sapa, ngopi bareng juga. Pokoknya hidup enjoy, aman. Kita bisa minta rokok lah, minta bantu ngerjain tugas, kan enak. Kita bisa minta tolong di saat kita sedang kesusahan, kayak misalkan motor mogok, rumah jauh, kan kita seenggaknya ngontek teman yang dekat sama masalah kita. Kayak misalkan kita mogok di Margahayu misalkan, terus ada temen yang kos di Margahayu, kan kita bisa ngontek dia, bantuin step lah atau gimana gitu, bantu cari bengkel. Intinya kita jadi bisa mempererat
hubungan sosial dengan sesama teman kita. Yang paling penting kita harus bisa menghargai, yaitu mengapresiasi dan memahami pendapat orang lain. Mungkin sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang mengerti atau kurang jelas. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi hidayah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.